Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai membaca kitab Ad-Dardir fi Qissatil Mi'raj, terlebih dahulu kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab Ad-Dardir fi Qissatil Mi'raj, baik matan dan khasyahnya. Semoga dengan sebab kita mempelajari kitab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita futuhul arifin, dan ini sebagai langkah awal kita untuk bisa membaca kitab-kitab dan bisa memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niyatin salihah. Al-Fatihah. Yang kedua, kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita semua yang telah mengajarkan kita, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi beliau-beliau semua, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, disehatkan. Dan bagi guru kita atau orang tua yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang indah, yakni Raudatum min Riyadil Jannah. Liniyatin salihah. Al-Fatihah. Bisa matikan ini? Kemudian untuk diri kita pribadi, kita bacakan Fatihah. Semoga Allah mencabut kemalasan ini, mencabut kebodohan ini, dan diberikan keistiqomahan. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Niyatin salihah. Al-Fatihah. Nah, untuk kitab Ad-Dardir kita usahakan bisa selesai sebelum Isra. Amin. Dan kitab ini adik-adik ikuti dari awal. Ya, saya harapkan semuanya untuk ikut lomba, berpartisipasi dalam rangka menyambut Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti adik-adik gambar bagaimana perjalanan rihlatul ardiyah dan rihlatus samawiyah. Bagaimana perjalanan Nabi di bumi ini barulah naik ke langit. Ya. Nah, itu adik-adik gambar supaya nanti enak belajarnya. Tinggal murajaah, tempel di pondoknya. Kemudian lihat, oh ternyata beginilah langkah baru Nabi menerima sholat. Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang dimana Nabi menerima salat 5 waktu. Bagaimana negosiasinya Nabi yang tadinya 50 rakaat menjadi 50 rakaat. 50 waktu, apa? 50 rakaat. Jadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, menjadi 5 waktu. Nah, bagaimana Nabi negosiasi, ya, siapa yang merintahkan dan seterusnya nanti akan dijelaskan. Dan ini kisah Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi. Mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi setelah Al-Quran adalah Isra. Kenapa mukjizat itu? Adik-adik ada 2 modelnya. Mukjizat itu namanya ada mukjizat aqliyah dan ada mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah itu diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat aqliyah. Apa itu mukjizat hissiyah? Mukjizat hissiyah adalah mukjizat
yang mampu dilihat oleh panca indera, dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, intinya dapat disaksikan. Itu namanya mukjizat hissiyah. Berbeda dengan mukjizat aqliyah. Mukjizat aqliyah adalah mukjizat yang tidak mampu dilihat oleh panca indera, tidak mampu dilihat oleh mata, tidak mampu didengarkan oleh telinga. Mana contohnya mukjizat hissiyah? Mukjizat hissiyah tadi adalah mukjizat yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengarkan oleh telinga, intinya bisa diraba dan seterusnya. Ya, seperti mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi Saleh diberikan mukjizat unta bisa keluar dari batu. Batu keluar unta. Dilihat oleh kaumnya. Tidak ada yang tidak melihatnya. Karena apa? Kaum umat-umat terdahulu lebih goblok ketimbang kaumnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad itu cerdas semua. Ya, tapi kalau kaum umat-umat terdahulu mereka kurang. Sehingga mereka harus melihatnya. Mereka tidak mampu untuk berpikir. Maka ketika itu mereka baru mau mengakui bahwa Nabi Saleh adalah nabi, dia harus memperlihatkan mukjizatnya. Dan mukjizat yang bisa dipercayai oleh mereka harus dapat dilihat. Maka Nabi Saleh memberikan mukjizat, diberikan mukjizat oleh Allah, untanya bisa keluar dari batu yang besar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mukjizatnya hissiyah, dapat dilihat. Mana contohnya? Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau tidak terbakar, dilihat oleh kaumnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki mukjizat, tongkatnya bisa menjadi ular, dilihat oleh kaumnya, dilihat oleh para penyihir, dilihat oleh Fir'aun dan seterusnya secara langsung. Sedangkan Nabi memiliki mukjizat aqliyah yang bisa dipikirkan tapi tidak bisa dilihat. Mana contohnya? Al-Quran. Al-Quran, ketika Al-Quran diturunkan, ini adalah mukjizat terbesar. Tapi Al-Quran tidak ada yang mampu untuk mendengarkannya kecuali Nabi. Ya, tidak ada yang mampu melihatnya kecuali Nabi. Maka itu adalah mukjizat aqliyah. Tidak ada kaumnya yang pernah melihat Nabi bagaimana cara menerima Al-Quran. Tidak ada kaumnya yang pernah melihat Nabi bagaimana cara mendengarkan Al-Quran. Tapi mukjizat itu mampu untuk difikirkan dan mampu dilihat oleh mata hati bagi yang membuka hatinya. Begitu juga dengan Isra Mi'raj. Tidak ada yang pernah melihat Nabi melakukan perjalanan rihlatul ardiyah, dan tidak pernah ada yang melihat Nabi melakukan perjalanan rihlatus samawiyah. Jibril kan lain model. Ya, ini kaumnya. Nah, Al-Quran juga Jibril yang menyampaikan, yang meneruskan dan seterusnya. Ya, maka Isra ini adalah mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Maka kalau kita tidak tahu sejarahnya, maka perlu dipertanyakan tentang sholat kita. Bagaimana cara Nabi menerima sholat? Karena sholat ini adalah kado terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi ketika itu sebelum menerima sholat, Nabi sangat-sangat galau. Karena dua penegak yang menjadi pendorong dan penyemangat Nabi untuk bertahan hidup, dua-duanya meninggal dunia. Siapa itu? Pertama, pamannya. Pamannya Nabi meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian. Ya. Ketika Nabi ingin menyebarkan agama, ya, maka di saat itu mau jaya-jayanya, ternyata pamannya meninggal dunia. Pamannya adalah seorang pemuka
yang dimana Nabi kalau berdakwah tidak ada orang-orang Quraisy juga yang berani untuk mengganggunya. Tapi setelah pamannya meninggal dunia, maka orang Quraisy sudah mulai banyak yang bermacam-macam kepada Nabi. Bahkan setelah pamannya meninggal dunia, sampai disebutkan dalam sejarah, ketika Nabi melakukan dakwah dilempari oleh debu, dilempari oleh tai dan seterusnya. Bahkan sampai-sampai Nabi kembali ke rumahnya, maka ketika itu Nabi belum mengusap ada debu di kepala oleh anaknya, Fatimah, wahai ayahku, siapa yang melakukan perbuatan ini? Yang sebelumnya tidak ada yang berani melakukan perbuatan ini, tapi setelah pamannya Nabi meninggal dunia, sudah mulai banyak orang yang macam-macam dengan Nabi. 1 bulan setelah itu, 1 bulan 5 hari berikutnya setelah Ramadan, barulah istrinya meninggal dunia, Khadijah. Ya. Istrinya Nabi meninggal dunia, yang dimana dakwahnya Nabi semua difasilitasi oleh istrinya Khadijah. Dagangannya Khadijah ada batinya, apa bahasa Indonesia bati? Laba. Ada labanya diserahkan untuk Nabi. Ada hartanya Khadijah, semuanya diserahkan untuk Nabi. Semuanya demi perjuangan Nabi. Siapa yang tidak galau? Ya. Buah hatinya Nabi meninggal dunia, penopang hidupnya Nabi meninggal dunia. Maka Nabi ketika itu bersedih dengan sebab 2 orang yang sangat penting dalam kehidupan Nabi meninggal dunia. Akhirnya Nabi galau. Ya, galau. Nah, maka ketika itu terjadi seperti itu adik-adik, Allah melihat Nabi dalam keadaan galau, dan Allah ingin menghibur Nabi dengan melakukan rihlah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra itu adalah perjalanan malam artinya. Ya, Isra itu adalah perjalanan malam. Mi'raj itu baru naik ke atas. Maka Isra Mi'raj, ya, nanti akan kita bahas. Ya, maka ketika itu Nabi ingin untuk dihibur. Bagaimana caranya ketika itu? Maka ketika gelapnya malam di kota Mekah, ketika bintang-bintang tidak kelihatan, sepi, sunyi dan seterusnya, semua penduduk Mekah dalam keadaan menarik selimutnya, tidurnya semuanya dalam keadaan nyenyak. Maka ketika itu Nabi juga tidur dalam keadaan nyenyak. Bainama, kita baru mulai. Ya, ini baru mulai. Bainama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an bainar rajulain. Bainama itu adalah zarfuz zaman. Ya, ketika Nabi pada waktu itu berada di Hijr. Ya, Hijr itu yang ada di dekat Ka'bah. Kemudian ada namanya Hijr Ismail. Nah, di sanalah Nabi lagi tidur. Ya. Yang kan galau Nabi, akhirnya Nabi tidur. Nanti adik-adik buat, ya, jangan buat Nabi tidur. Ya, adik-adik tulis saja Muhammad di tengah. Kemudian ada 2 laki-laki. Nah, itu kalau itu boleh digambar nanti. Ya, laki-laki. Siapa nama laki-laki itu? Nanti dikasih tahu. Ya, seolah-olah seperti kita langsung praktik saja. Side, maju. Ini anggap Hijr. Tidur berdua. Tingkang gua jadi Nabi Muhammad. Yang lain. Tidak. Yang jadi Nabi. Di tengah. Awas. Onya. Dendek serius lain. Dah? Nah, beginilah. Tapi dalam keadaan muttajian. Tahu namanya muttajian? Tidur berbaring. Nah, bentan tidur berbaring. Nah. Kiri kanan. Tuh. Nah, begitu. Kemudian Nabi di tengah-tengah.
Nah, ketika itu ya fil hijri indal bait ya bainar rajulain, di antara dua laki-laki, di saat di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi tidur. Semua orang lagi sunyi sepi, tidak ada yang lain. Ya, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ya, idza atahu Jibrilu wa Mika'ilu. Tiba-tiba dua malaikat, Jibril dan Mikail, datang kepada Nabi. Saat dua ini masih tinduk din ngasih. Tapi dalam sejarah disebutkan Nabi dibangunkan, yang dimana dua malaikat ini menjelma seperti manusia. Ya, bagaimana caranya? Wallahu a'lam, pokok duduk Nabi tuis. Akhirnya Nabi terbangun. Setelah Nabi terbangun, karena dia melihat tidak ada sesuatu, akhirnya Nabi tidur kembali. Dibangunkan lagi, Nabi terbangun. Barulah Jibril dan Mikail ketika itu dilihat oleh Nabi. Paham sampai sini? Berarti saat ini Nabi lagi apa? Bangun. Wah, tidak sini doang kalau tidak. Ya. Nabi sudah terbangun. Diajak oleh dua malaikat Jibril dan Mikail. Apakah dia yang dua ini saja yang datang? Ternyata tidak. Wa ma'ahuma malakun akhar. Kemudian bersama yang dua ini malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ternyata dia membawa malaikat-malaikat yang lain. Pengiring lah basentite. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah Nabi bangun, fahtamiluhu hatta ja'u bihi zamzamin. Kemudian mereka membawa Nabi ke sumur Zamzam. Dibawa Nabi ke sumur apa? Zamzam. Udah? Nah, dua ini masih tidem nih. Sampai selesai bare. Sampai nulik Nabi kan. Kak lemak piran jadi meleng. Nah, kelas. Tapi udah bisa gambarannya ya pertama ya. Nah, kelas. Bangun. Ini tidur. Nah, ini lembaran kedua. Adik-adik sudah bisa gambar itu. Ternyata begitu ya. Nah. Paham sampai sini dulu? Ini persiapan sebelum menuju Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan? Ya. Malaikat yang tadi, malaikat Jibril dan malaikat Mikail kok membawa Nabi ke sumur Zamzam. Ya. Untuk apa itu? Ya, setelah dibawa ke sumur Zamzam, fastalqu ala zahrihi. Kemudian mereka membaringkan ya ala zahrihi, pada punggungnya Nabi. Nabi dibaringkan. Ya, terpetinduk Nabi di dekat sumur air Zamzam. Setelah itu fatawallahu minhum Jibril. Malaikat Jibril sebagai penanggung jawab untuk mengeksekusi. Ya, ketua. Karena setiap segala sesuatu itu karena berombong-rombongan tadi. Dapat disimpulkan dari setiap rombongan harus ada satu orang yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Nah, dalam satu perkumpulan ini dapat kita petik, harus ada pemimpin supaya tidak gelabakan nanti perkumpulan itu. Nah, siapa yang jadi eksekusinya? Ini riwayat pertama. Ya, yentan tebait Nabi. Pertama, riwayat pertama, Nabi ketika itu ada dua orang laki-laki tidur. Siapa dua orang laki-laki itu? Namanya Hamzah dan Ja'far. Ya. Yang pertama namanya Hamzah, yang kedua namanya Ja'far. Itu laki-laki yang dua itu. Maka ketika itu, setelah itu Nabi dibangunkan, kemudian dibawa ke sumur Zamzam. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat mengatakan furija syaqafu baitihi. Ya. Kemudian ketika Nabi tidur, tiba-tiba dibuka. Nah, ini riwayat kedua ya. Dibuka apanya? Atapnya tiba-tiba terbuka.
Ya, furija syaqaful baiti. Atap rumahnya Nabi kebuka. Setelah itu, setelah kebuka atap itu, fanazala Jibrilu, kemudian Jibril langsung turun. Setelah itu, ya, fasyaqqa min apa itu? Min sugrati nahrihi ila asfala batnihi. Kemudian langsung malaikat Jibril membelah. Syaqqa itu membelah, mengoyak, membelah. Apanya dibelah? Dibelah, bukan belah durian. Ya, dibelah atau dilubangi nahrihi ila asfali batnihi. Nahru itu artinya, nanti adik-adik lihat di bagian dalamnya, fauqa sadri. Ya, mana fauqa? Nah, dibuka mulai dari sini, di dadanya sampai ila asfali batnihi, sampai bawah perutnya. Ya, yang kan terbelah. Ya, dibelah. Itu. Ini riwayat kedua. Kemudian summa qala Jibril li Mikail. Kemudian setelah dibelah, ternyata malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "Aqtini batista min ma'i Zamzam." Datangkan aku bejana yang berisi air Zamzam. Nah, jadi malaikat Jibril kan dua orang tadi. Malaikat Jibril yang sebagai eksekusi. Nah, kemudian nanti malaikat Mikail yang membantu memenuhi kebutuhan malaikat Jibril ke air, dibawakan air. Nah, malaikat Jibril yang mengeksekusi. Begitu seterusnya. Paham sampai sini dulu? Nah, untuk apa? Untuk apa? Untuk adharu qalbahu, untuk saya bersihkan hatinya Nabi. Kemudian adik-adik jangan menganggap hatinya Nabi kotor, tidak. Hatinya Nabi tetap bersih, tapi dibersihkan lagi. Nah, itulah tujuannya ketika itu Nabi dibawa ke sumur Zamzam. Diapakan Nabi di dekat sumur Zamzam? Dibersihkan hatinya. Ya, berarti dapat disimpulkan sebelum menuju Allah kita harus membersihkan hati. Ya, jangan sampai bercampur baur di dalam hati kita, bercampur baur dengan dunia, sehingga Allah tidak berada di dalam hati kita. Yang ada ketika angkat tangan takbir Allahu Akbar, ternyata pekan tuselak muncul. Ya, apa kanduk bareh zuhur, apa kanduk bareh maghrib, belain utang, dan seterusnya. Dan hebatnya itu semuanya kembali ke pikiran kita ketika kita lagi sholat. Apa-apa seksit lupa, sembayang baik ingat tewah. Ya, telang. Misalnya yang tadi itu, adik-adik demtok tompolok serang, yang berserang lagu sembayang di duluan. Baru-baru seangkat imat, ibu tinggal aneh itu untuk lepas serang dulu baru, dan seterusnya. Paham teman adik-adik? Nah, ini persiapan sebelum menghadap Tuhan. Ya, ini sejarahnya. Ya, jadi malaikat Jibril membersihkan hatinya Nabi. Washrah sadrahu. Kemudian ya, dia melapangkan hatinya Nabi, melapangkan dadanya. Ya, udah adik-adik lihat orang operasi itu? Ya, lagunya samakan dengan itu. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dibedah dari atas sampai bawah, fastakhraja qalbahu. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Nabi. Ya, apanya dikeluarkan? Situ bang sebelah nangan. Lain-lain doang di sebelah nangan. Ya. Nah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah dikeluarkan hatinya Nabi, faghasalahu salasa marrat. Kemudian malaikat Jibril membasuhnya 3 kali dengan air Zamzam. Makanya ada perintah bahwa ketika kita melakukan bersuci diperintahkan untuk 3 kali.
basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh sebagian kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Naik Allah karim, tidak ada itu, terserah Anda. Nah, 3 kali dibasuh. Paham sampai sini? Setelah itu apa yang terjadi? Wa naza'a ma kana mihi min azab. Kemudian malaikat Jibril mencabut apa yang ada di dalam hatinya Nabi, min azab, berupa kotoran-kotorannya. Jangan pernah beranggapan bahwa Nabi memiliki hati yang kotor, tidak. Ya, maksudnya nanti itu adalah yang hifzus syaitan, ya, yang dimana akan terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, makanya dibersihkan, ya, supaya nanti setan itu udah tidak mempan. Sebelumnya juga tidak mempan, tapi dibersihkan lagi dan seterusnya. Paham teman adik-adik? Nah, kalau kita ini tidak bersih, makanya di tempat yang kotor, tentu yang kotor-kotor yang akan hinggap. Ya, yang sering makan kotor-kotor, ya, kayak misalnya beol kotor, maka yang akan hinggap bukan yang suci-suci. Kambing tidak mau suci, pasti yang datang bobo, yang datang lalat dan seterusnya. Ya, tergantung hati kita. Nah, kemudian setelah itu wahtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tassat min ma'i zamzamin. Kemudian malaikat Mikail ikhtalafa alaihi, berbolak-balik ngambil air. Ya. Karena yang sebagai eksekusinya siapa tadi? Jibril. Berarti Mikail kerjaannya mondar-mandir untuk, ya, ngambil air dan memenuhi apa yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Nah, untuk apa? Untuk mengambil, ya, air Zam-Zam. Nah, apa kadun? Apakah iman kadun malaikat Mikail? Atau penyedok? Atau apa? Nah, itu. Summa ata, ya, bautis, ya, min zahabin mumli'u hikmatan wa imanan. Ya, malaikat Mikail itu mendatangkan sebuah bejana yang terbuat dari emas. Nah, kemudian itu dipenuhi oleh hikmah. Jadi ini ente penuhan si air Zam-Zam sebenar. Ya, isi ente bersihan. Kemudian hatinya Nabi itu dipenuhi oleh hikmah wa imanan. Ya, dipenuhi oleh hikmah dan keimanan. Fa'afragahu fi sadrihi. Kemudian, ya, hatinya Nabi sudah penuh diisi oleh hikmah dan iman. Makanya sebelum itu adik-adik, yang pertama kali dilakukan oleh orang muslim adalah harus percaya kepada rukun iman dan rukun Islam. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Mantap. Ini sudah tidak diragukan keimanannya. Kemudian apa juga? Apakah cukup dengan itu? Ternyata tidak. Wa mala'ahu hilman wa ilman. Malaikat juga mengisi hatinya Nabi dengan hilman, kesantunan, kelembutan. Pokoknya tidak akan pernah terbersit di hati Nabi itu ada rasa dendam. Siapapun yang melihat adabnya Nabi, semuanya menjadi tertarik. Sekalipun dia adalah musuhnya Nabi, tapi yang membuat dia tidak mengikuti Nabi karena dipenuhi hatinya oleh rasa gengsi. Padahal dia tertarik dengan Nabi. Sampai Amak Lahab, kanca Amak Jahal, tertarik sebenarnya dengan Nabi. Ya, bahkan sampai dia nguping, ya, bahwa ajaran Nabi ini sebenarnya benar. Tapi karena dia gengsi, gimana kata orang kalau dia akan mengikuti ajaran baru? Ya, sementara ajarannya Amak Lahab, kanca Amak Jahal itu adalah ajaran yang dari dulu diikuti. Sekarang tiba-tiba langsung baru datang agama yang baru. Orang dulu ngikut sama yang baru kan beda cerita. Baru dia lahir,
baru anak ingusan lah kita bilang dan suruh tiba-tiba bawa ajaran baru. Ya. Nah, maka gengsi dong. Iya dong. Iya dong. Ya. Nah, itu adik-adik. Nah. Apakah cukup dengan adab helm? Tidak. Wa ilman, dan ilmu pengetahuan. Betok disi ilmu berarti hati, le otak. Ya. Jadi ilmu itu dimasukkan di hati, bukan di kepala. Ya. Nah, makanya kalau Anda tahu nikmatnya hati, nikmatnya ilmu, maka silahkan Anda kunyah dengan hatinya. Nikmat. Kalau makanan, Anda kunyah dengan bibir. Ya, giginya, bibirnya, kunyah, enak dia. Anda rasakan di lidah kalau makanan. Tapi kalau ilmu, kalau Anda hanya di lidah saja, Anda belum akan merasakan nikmatnya ilmu. Lebih doang tahun, karena dia kancen. Beto ilmu, angan kancen. Ya, barengi dengan hati. Anda akan merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Kalau makanan, barengi dengan lisan, lidah, dan seterusnya, nikmat makanan itu. Mana tamak makanan, kentok, kancen, iya baik. Suara, kunyah dengan telinga. Makanan, kunyah dengan mulut. Ilmu, kunyah dengan hatinya. Enaknya lagi kalau ilmu itu sudah dikunyah dengan hati, keluarkan dengan mulut, didengar oleh telinga, meledak. Ya. Nah.